Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Oke, kita lanjutkan di bab 20 yaitu flashback 2. Seorang wanita bersandar sembari meminum teh di tangannya. Apa kalian ingat ketika Fulfi pertama kali menyapa kita semua di sini? Wanita itu meneteskan air mata sambil minum air. Dia adalah Vero, seorang preman wanita yang diselamatkan Fulfi ketika mau dihakimi massa. Aku pertama mengira seorang model itu sombong dan sangat angkuh. Sepertinya sebutan itu tidak cocok untuk Fulfi. Fulfi menyapa kita pertama kali dan selalu menganggap kita keluarga. Dia wanita yang luar biasa. Dia pernah memandikan nenek-nenek di yayasan ini tanpa merasa jijik. Dia juga memeluk orang-orang yang benar-benar bau dan aku belum pernah mendengar satu kalimat pun merendahkan orang lain. Ketika pagi-pagi membangunkan kita untuk senam pagi waktu itu. Hari itu adalah 3 hari sebelum insiden yang membuatnya koma. Apa kalian ingat? Apa yang dia katakan saat selesai senam? Vero meneteskan air mata lalu mengusapnya lagi. Dia bilang, tolong jaga yayasan ini seperti rumah kalian sendiri. Jika aku gak ada, tolong rawat tempat ini. Jika kalian kesulitan keuangan karena aku gak ada, tolong buatlah balai latihan kerja itu jadi salon. Kalian sudah banyak yang memiliki pelatihan salon kan? Biar para pelanggan membayar. Dan kalian akan tetap tinggal di yayasan ini. Jangan buat hidup kalian susah lagi. Buat hidup kalian bahagia ya. Jangan sedih ketika aku tidak ada. Kalian harus jadi orang yang dermawan. Bawa wanita yang terkucilkan dan menderita ke tempat ini. Dan kalian juga harus menyembuhkan mereka. Vero masih meneteskan air mata. Mungkin dalam benak kalian yayasan ini akan berganti pemilik. Atau mungkin Fulfi akan bepergian lama ke luar negeri. Tapi pemikiranku enggak. Vero semakin menangis. Semua wanita yang mengingat kata-kata itu meneteskan air mata. Kalian tahu sebelum Fulfi koma, aku selalu mengingat kalimat yang dia ucapkan. Kenapa rasanya dia sudah siap untuk pergi? Aku terus berpikir setiap hari, aku takut mengutarakan pemikiran ini ke kalian. Tapi setelah melihat Fulfi terbaring koma, aku baru sadar. Semua sudah dia siapkan. Aku tidak ingin dia pergi. Dia buat aku jadi wanita baik-baik dan memiliki keterampilan sekarang. Dia juga berhak bahagia kan teman-teman. Vero menangis sesenggukan, kemudian Nina memeluk Vero dan menenangkannya. Kita semua harus melakukan dan mewujudkan apa yang Fulfi bilang. Kita harus sepakat. Aku yakin Fulfi pasti akan bangun, kata Vinka dengan mantap. Semua orang di yayasan itu menganggukkan kepala, mencoba untuk berpikiran positif dan perlahan menyeka air matanya. Danu dan Mbak Galdin dengan setia berada di sisi Fulfi, mengusap keningnya dan wajahnya yang begitu pucat. Dan kenapa selalu bertubi-tubi derita yang dirasakan Fulfi? Kenapa dia begitu dibenci banyak orang, padahal dia wanita yang sangat baik. Tak ada cacat sedikit pun di matanya dan Mbak Galdin masih meneteskan air matanya. Karena Fulfi adalah wanita yang hebat dalam segala hal. Wajar jika banyak orang yang sangat iri kepadanya. Tapi apa yang dialami Fulfi sudah sangat keterlaluan. Aku juga gak habis pikir kenapa bisa seperti ini, kata Danu menanggapi. Mbak Galdin memandang Fulfi sebentar. Sayang, apa kamu masih ingat ketika kamu bilang sama Mbak kalau kamu ingin membuat yayasan? Jujur, Mbak gak habis pikir. Orang seperti kamu punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Rasa syukur yang kamu gambarkan buat Mbak terlalu berlebihan. Tapi setelah yayasan itu berdiri, Fulfiku ini mengajarkan sesuatu yang hebat padaku. Kamu tahu anak perempuanku bilang apa? Mah, besok suatu hari aku pengen jadi seperti Tante Fulfi. Jadi model yang rendah hati dan masih ingat untuk nolong orang. Tanya Fulfi, Tante Fulfi pasti bangunkan mah. Dia bilang kayak gitu sayang. Hati Mbak bahagia banget, Vi. Sangat terharu. Anak aku juga pengen kamu bangun sayang. Jadi Fulfi kembalilah ya sayangku. Mbak Galdin masih terus menangis. Danu memeluk Mbak Galdin yang terus sesenggukan. Ada kabar dari kepolisian mengenai tersangka wanita bercadar itu. Hari ini dia tertangkap di sebuah bandara tepat 1 jam sebelum naik pesawat. Wanita itu memang seorang model papan atas yang pasti dikenal banyak orang. Mbak Galdin dan Danu diharapkan untuk datang ke kantor polisi dan melihat sendiri siapa tersangkanya. 30 menit kemudian mereka berdua sampai di penjara. Betapa terkejutnya Mbak Galdin ketika melihat model yang sudah memakai baju tahanan itu. Danu menahan emosinya karena dia tahu orang ini siapa. Mbak Galdin melihat wanita di ruangan itu langsung menjambak dan menarik rambutnya. Dasar, kamu
Fulvi sempat curiga padamu saat pesta dansa waktu itu. Aku gak percaya karena kamu berhasil membuat kedokmu terlihat baik, Cassandra. Kamu memang wanita iblis. Apa salah Fulvi? Dia gak pernah menyakitimu apalagi membuatmu terluka. Lihat, kamu bisa menjadi top model. Masih kurang apa? Mbak Galdin terus memaki Polwan yang ada di sebelahnya menahan Mbak Galdin untuk menarik rambut Cassandra. Cassandra tetap memperlihatkan wajah tidak bersalah. Dia malah tertawa dan wajahnya terlihat bahagia. Bukankah aku berhasil? Aku gak suka jadi nomor 2. Aku sudah melakukan hal kotor untuk menjadi nomor 1, tapi dia membuatku selalu jadi nomor 2. Investor agensi hanya menjadikan aku cadangan jika Fulvi ada. Cih, wanita itu harusnya tidak diperkosa tapi dibunuh. Cassandra tertawa sekencang-kencangnya. Mbak Galdin sudah ingin menampar tapi ditahan beberapa Polwan. Mbak Galdin keluar ruangan itu begitu saja. Sekarang giliran Danu yang masuk ke ruangan itu. Aku gak habis pikir, ternyata gak cuma tubuhmu yang kotor, tapi tangan dan otakmu juga kotor. Aku tidak akan mengotori tanganku untuk memukulmu. Aku hanya berdoa kamu bisa menjadi top model dalam penjara. Danu berdiri dan tertawa sinis melihat Cassandra. Cassandra geram, tangannya dipergol membuatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Cassandra menendang meja dengan wajah yang sangat murka. Dasar kurang ajar. Cassandra tiba-tiba mengamuk dan berteriak-teriak. Danu akhirnya keluar dari ruangan itu. Menurut keterangan dari kepolisian, Cassandra memang mengalami depresi dan gejala psikopat. Dia mengejar hal paling sempurna yang tidak suka dengan kekalahan. Pada intinya kondisi kejiwaannya juga terganggu. Mbak Galdin dan Danu kembali ke rumah sakit dan menceritakan semuanya kepada Fulvi. Keesokan harinya adalah hari persidangan. Cassandra dijatuhi pasal berlapis dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Mbak Galdin dan Danu sudah lega dengan keputusan hakim. Akhirnya Vi, orang yang membuatmu diperkosa dan membuatmu jadi seperti ini sudah tertangkap. Tinggal kamu bangun ya Vi, gumam Mbak Galdin dalam hati. Setahun telah berlalu, Fulvi belum juga terbangun dari komanya. Dan yayasan mengalami krisis keuangan. Mbak Galdin bingung menghadapi hal itu. Tapi penghuni yayasan mengatakan pesan Fulvi sebelum terjadi insiden dan Mbak Galdin cukup heran mendengar hal itu. Benarkah Fulvi bilang begitu? Ya Tuhan Vi, sepertinya kamu memang sudah mempersiapkan semuanya. Mbak Galdin mengusap air matanya. Mbak, kami minta persetujuanmu untuk mengubah balai latihan kerja menjadi salon ya Mbak. Kami akan mempertahankan yayasan ini. Kak Fulvi bilang ini rumah kita bersama, jadi harus menjaganya bersama juga. Menurut saja aku sudah tidak bisa berkomentar. Sampai detik ini aku masih heran kenapa Fulvi punya hati yang sangat baik. Bahkan tidak hanya menjaga keluarganya, tapi dia menjaga kalian juga. Walaupun dia belum sadar, tapi dia masih bisa berbuat baik. Mbak Galdin terus menyeka air matanya. Mereka semua tersenyum dan mulai untuk mengubah balai latihan kerja itu menjadi sebuah salon. Semua alat pelatihan ditata di sana dan menjadi sebuah salon yang sangat besar. Salon itu diberi nama Salon Fulvi. Setelah dibuka, mereka gencar melakukan promosi dengan menyebar brosur perjalanan sampai kabar itu terdengar oleh Bu Heni dan Kak Janet. Mereka berkunjung ke salon itu dan menerima layanan terbaik di sana. Tujuan mereka ingin bertemu dengan Fulvi, tapi mereka berdua belum tahu jika Fulvi koma. Sudah ada 1 tahun dan belum juga terbangun. Oke guys, thank you yang udah dengerin. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk video ini. Dan klik notifikasinya biar kamu tahu kalau aku upload video terbaru. Thank you, bye-bye.